Udah? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita mengulang pembelajaran yang ada di kelas 10 mengenai tingkat keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati itu apa? Ada yang tahu? Ya, keanekaragaman berarti banyak kan. Anekaragamannya itu apa aja? Ada yang tahu? Tercem? Ini udah dipelajari belum? Sudah. Sekarang tanya, keanekaragaman hayati itu apa? Keanekaragaman Kak? Ya, keanekaragaman apa? Flora, fauna, terus manusia, berarti mencakup makhluk hidup. Berarti keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman dari makhluk hidup berupa Flora, fauna, manusia, sama mikroorganisme. Oke. Nah, keanekaragaman hayati ini terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama ada tingkat gen, yang kedua ada tingkat spesies, dan yang ketiga ada tingkat ekosistem. Oke, yang pertama itu tingkat gen. Nah, kalau misalkan apa sih pembedanya dari ketiga ini? Kan ada tingkat gen, tingkat spesies, sama ekosistem. Nah, kalau gen ini gimana Kak cara ngebedainnya? Nah, cara ngebedainnya itu kalau misalkan spesies itu berarti satu spesies yang sama. Misalkan nih kayak kita manusia, kita kan sama kan spesiesnya. Yang menjadi pembedanya itu apa Kak? Ya, kayak pertama itu warna kulit, terus rambut, ada yang lurus, ada yang keriting, terus apa lagi? Kalau misalkan itu kan di manusia, gimana Kak kalau misalkan di hewan? Oke, ini Kakak ambil contoh misalkan ya, warna bulu atau warna rambut, warna bulu pada kucing misalkan. Kucing itu punya warna bulu ya, misalkan yang satu punya warna bulu putih, yang satu ada lagi bulu warnanya hitam, ada lagi yang warna abu. Nah, itu masih masuk ke dalam satu spesies. Spesiesnya apa? Kucing. Nah, itu masuk ke tingkat gen. Oke, selanjutnya itu rasa buah. Ada yang manis, ada yang asam, tapi mereka itu masih dalam satu spesies. Gimana Kak cara membedainnya? Misalkan nih Kakak ambil contoh buah mangga. Buah mangga itu yang membedakannya apa? Misalkan mangganya itu mangga satu, mangga madu yang kita kenal. Nah, itu hanya ada di mangga madu saja. Misalkan mangga madu yang pertama itu punya rasa yang manis, dan mangga madu yang kedua itu punya rasa yang asam. Tapi mereka sama-sama mangga madu karena tingkat spesiesnya yang sama. Apa enggak spesies itu apa? Jadi spesies itu misalkan nih pisang kepok, ya udah cuman pisang kepok karena itu cuma satu spesies. Kalau misalkan pisang kepok sama pisang lilin itu beda nggak? Beda. Itu masuk dari tingkat gen. Oke? Kalau misalkan dari tingkat spesies itu variasi berbagai spesies. Jadi misalkan yang Kakak bilang tadi ada mangga madu, ada mangga apa lagi? Enggak, ya, apel. Jadi tingkat spesies itu berbeda. Mangga, apel, jeruk kayak gitu. Terus kalau misalkan pisang, kita ambil pisang itu sama-sama pisang kan? Satu genus. Satu genus. Kalau enggak citrus aja deh. Citrus kan jeruk kan? Citrus itu satu genus. Ada yang jeruk apa? Jeruk Bali. Satu lagi jeruk nipis. Nah, itu dalam tingkat spesies. Karena jeruk Bali sama jeruk nipis itu berbeda. Sampai di sini udah bisa ngebedainnya yang tingkat gen gimana? Kalau misalkan tingkat spesies itu gimana? Oke.
sama Citrus aurantifolia. Berarti itu udah jenis spesies yang berbeda, walaupun mereka itu sama-sama jeruk. Sama-sama jeruk. Oke? Sampai sini paham? Nah, gimana kalau misalkan keanekaragaman hayati tingkat spesies? Nah, kalau misalnya, tingkat ekosistem. Kalau misalkan tingkat ekosistem itu karena adanya perbedaan komponen dari biotik dan juga abiotik. Jadi kalau misalkan nih di padang rumput dan gurun, itu sama nggak? Beda. Apa bedanya? Oke, kalau padang rumput itu keanekaragamannya hanya rumput dan juga sedikit pohon. Berarti makhluk hidup yang hidup di situ, hewan-hewan yang hidup di situ herbivora. Ada lumayan banyak lah kan dibandingkan dengan gurun. Kalau gurun itu sedikit rumput dan sedikit pohon. Lebih dominan apa? Biotik apa biotik? Apa? Biotik atau abiotik kalau gurun? Biotik. Oke, sampai sini paham kan bedanya? Jadi kalau padang rumput tadi masih ada ke biotiknya karena masih terdapat tumbuhan sama hewannya. Kalau misalkan di gurun juga masih tetap ada, cuman lebih sedikit. Sampai di sini ada yang mau ditanyain? Belum. Paham? Paham. Oke, lanjut ya. Nah, ini tadi kalau A itu keanekaragaman hayati, kalau B ini persebaran fauna di Indonesia. Nah, ada tiga kan itu kan, fauna asiatis, fauna peralihan, dan fauna australis. Pernah dengar garis Weber dan garis Wallace? Nah, coba ada yang tahu nggak perbedaannya di mana? Kalau garis Wallace itu yang mana? Dari mana ke mana? Pernah dengar garis Wallace sama Weber? Kalau perbedaannya, kalau garis Wallace itu yang dari mana ke mana? Apa? Dari mana? Gak apa-apa sama? Pernah kak belajarnya, tapi lupa kak. Ya, oke. Kalau ingatin ya, kata ulangin, kalau garis Wallace itu dari asiatis ke peralihan. Kalau misalkan asiatis itu berarti yang dari Indonesia bagian barat ke tengah. Kalau misalkan garis Weber itu dari peralihan ke australis, berarti dari tengah ke timur. Ingetin itu bedanya. Oke. Ini ada kalau misalkan dari fauna asiatis ke fauna peralihan itu gimana? Nah, kalau fauna asiatis itu ada juga perbedaannya. Nah, ini berarti faunanya itu lebih ke Asia, fauna Asia. Nah, yang ditandai di mana Kak fauna Asia itu? Mamalianya itu berukuran relatif besar, kayak gajah, terus harimau, terus badak. Nah, itu besar kan ukurannya dibandingkan dengan mamalia yang fauna australis. Itu lebih kecil, kuskus, oposum, layang. Nah, kalau misalkan berbagai jenis kerahnya, kerah kita di sini kan ada kan di wilayah Sumatera itu orang hutan sama bekantan. Nah, ini masuk ke dalam jenis fauna asiatis. Terus adanya burung yang tidak punya warna mencolok. Kan kalau misalkan yang australis itu warnanya lebih mencolok kan, lebih terang kan, kayak burung apa? Cendrawasih tadi. Nah, kalau misalkan di sini yang fauna Asia itu tidak terlalu terang, tapi dia memiliki suara yang khas, suara yang mencolok atau suara yang lebih keras dibandingkan dengan fauna australis. Itu. Kalau fauna peralihan itu yang tengah. Jadi dia peralihan dari Asia ke Australia. Nah, ini banyak hewan endemik. Contohnya kayak anoa, tarsius, terus babi rusa. Kalau reptilnya dikenal dengan nama? Bukan komodo. Apa beda komodo dengan kodomo? Oke, lanjut lagi ya. Kalau komodo itu reptil yang ada di mana komodo ini? Dia hewan dilindungi kan, merupakan hewan dilindungi
entah itu berupa fauna. Jadi konservasi itu juga dibedakan menjadi dua, in situ dan juga ex situ. Ini kakak melahin karena ini penting untuk pembedanya. Kalau in berarti dia di dalam, kalau ex berarti dia di luar. Berarti kalau misalkan in situ itu gimana? Oke, pada habitat asli. Caranya gimana? Misalkan nih, kakak ambil contoh, dia mau mengkonservasi hewan orangutan misalkan. Nah, berarti dia gimana cara pelestariannya? Ya, berarti orangutannya itu dilestarikan memang di habitatnya. Jadi orangutan itu tidak dibawa keluar. Jadi orangutan itu tetap di habitatnya, dilindungi dan dilestarikan, dirawat, terus nggak dibawa ke luar daerah. Kan ada beberapa itu yang dibawa ke luar daerah kan. Kalau itu namanya ex situ ya, konservasi ex situ. Oke, kalau ex situ ini pelestarian yang dilakukan di dalam habitat asli. Jenis konservasinya itu juga ada banyak. Ini kakak catetin 4. Jadi ada yang jenis konservasinya itu berupa cagar alam, ada yang berupa suaka marga satwa, ada juga yang berupa taman nasional dan juga taman laut. Kalau misalkan cagar alam itu tuh semua komponennya ada di situ deh. Entah itu flora, entah itu fauna, entah itu pokoknya itu yang langsung berhubungan dengan ekosistemnya secara alami. Tahu ekosistem? Oke, kalau tahu tak uji individu itu apa? Sendiri. Kalau kumpulan dari individu sama individu? Kelompok namanya? Populasi. Kalau kumpulan dari populasi? Komunitas. Kalau kumpulan dari komunitas? Berarti ekosistem ini udah kumpulan dari populasi, terus komunitas, terus individu. Oke, jadi udah sangat besar ya. Udah banyak populasinya itu kayak flora sama fauna, terus komunitasnya apa, kayak gitu. Nah, ini cagar alam ini dilindungi atau dikonservasi dengan sangat ketat. Tujuannya itu untuk apa ya? Untuk kepentingan pendidikan tadi. Oke, lanjut ke jenis konservasi suaka marga satwa. Nah, konservasi ini itu melibatkan satwa liar dan habitatnya. Jadi kayak misalkan nih harimau atau singa. Jadi dia langsung di habitat aslinya. Ini dapat digunakan juga untuk edukasi atau penelitian dan juga wisata. Jadi kita bisa nih lihat di jenis konservasi marga satwa ini tadi. Jadi ini berupa satwa liar ya, dan habitat aslinya. Jadi kita langsung terjun ke sana, bukan hewannya yang ke luar. Jadi memang itu tempat habitat aslinya, kayak gitu. Sama yang ini udah nggak asing ya, taman nasional. Nah, di taman nasional ini konservasinya itu ekosistem asli meliputi flora, fauna dan dapat digunakan juga sebagai edukasi, wisata dan juga penelitian. Pernah nggak misalkan di kalian itu ke taman nasional, tujuannya itu memang untuk berwisata dan untuk mengetahui hewan ini di sini loh, kayak gitu. Pernah? Nah, ini tujuannya itu untuk pelestarian. Kan ada beberapa hewan itu yang hampir punah kan, jadi dilestarikan agar tidak punah, kayak gitu. Terus ada lagi taman laut. Nah, ini khusus di laut. Konservasinya apa? Contohnya kayak terumbu karang, terus ikan, terus mamalia laut. Nah, kayak gitu. Terumbu karang kan di Indonesia ini ada banyak, tapi hampir punah. Karena apa? Karena kurangnya dilestarikan. Terus ada juga beberapa oknum pada zaman dulu itu yang memancing ikan atau yang mengebom laut sehingga terumbu karang itu hancur atau habis. Itu tujuannya dikonservasi agar tidak punah tadi. Itu ya. Sampai di sini ada yang ditanyain? Kayak paham? Lanjut ke konservasi ex situ. Nah, konservasi ex situ ini berarti diambil hewan itu diambil atau flora itu diambil, flora sama faunanya diambil dari habitat asli dibawa ke luar habitat aslinya. Nah, jenis konservasinya itu ada 3. Yang pertama ini kebun binatang. Nah, ini konservasi satwa atau pelestarian satwa itu. Jadi misalkan nih kata-kata tadi bilang dia tempat aslinya misalkan di daerah Kalimantan, terus dia dibawa
namanya. Berarti untuk konservasi satwa. Kalau kebun botani itu konservasi khusus tumbuhan. Kalau misalkan di Indonesia kakak masih kurang tahu ya. Kalau di Bogor mungkin kan Bogor itu banyak ya kayak jenis-jenis tanaman. Kalau misalkan kayak di luar negeri kayak di Singapura tahu nggak yang kayak ada yang tertentu itu kan konservasi tanaman juga kan, jenis-jenis tanaman itu ditanam di situ semuanya kayak gitu. Itu untuk daerah yang ke botani, kebun botani. Terus ada lagi kebun plasma nutfa, pernah dengar? Pernah. Oke, kebun ini itu tuh konservasi genetik tumbuhan dan juga hewan tertentu. Maksudnya apa kak? Ya ini berupa genetik. Jadi genetik tumbuhan A, misalkan tumbuhan apa ya? Nah ini kayak misalkan kita ambil contoh di tumbuhan Rafflesia. Nah, dari genetik tumbuhan ini disimpan di kebun plasma nutfa ini tadi. Untuk apa, Pak? Ya jadi kalau misalkan seandainya dia punah nantinya, tapi kita kan masih bisa punya genetik tumbuhan ini yang memungkinkan untuk ditumbuhkan lagi. Mungkin kayak dikawinkan lagi, yang menghasilkan individu baru atau tanaman baru kayak gitu. Bukan hanya tumbuhan, tapi hewan juga seperti itu. Oke? Sampai sini paham? Ada yang tanya enggak? Enggak. Oke, lanjut ya. Ini udah dipotong. Kalian tulis yang kalian foto tadi, itu catatan kalian sampai mana? Lanjutin ya yang difoto tadi. Terus kakak tulis ulang untuk materi selanjutnya. Ini lanjut ya. Ini boleh kakak hapus? Boleh. Calonnya ada di bawah. Dia sama apa? Awal itu kamu harus olahan. Nah, rencana itu aku lebih bayu ini enggak. Itu voting. Voting itu langsung mobil. Berarti kami tidak. Enggak. Ya kamu kenapa orang baru kita tahu? Boleh ya? Tapi di berani sama calon-calon yang lain cuma dua Harus ketua pos. Siapa? Ramai itu ini enggak. Kalau ada kata semua lagi diri sendiri, bukan dia urus yang lain. P1 ramai P2 masih P3 Riko. Cika. Tadi apa ini? P4 Dapin atau Malu sih.
Alif apa sih? Alif yang Adrian tuh wakil. Satu wakil tuh antara Alif itu yang sering latihan itu Bayu yang sering datang. Tapi Bayu itu dulu kan dia waktu jadi cuma ganti Bayu. Ada Jo. Ali. Yang soft spoken lagi mas soft spoken. Ali budak yang player. Sama. Apa? Yang lima itu Aku beda waktu datang. Pas ya.